kita mengaplikasikan telur omega yang saat ini di media massa sudah begitu kental dengan nilai kesehatannya. Sekarang sudah masyarakat kami sudah bisa menikmati khasiat ataupun kegunaan dari telur omega dibandingkan dengan telur-telur yang biasa kemarin. Perkenalkan, nama saya Pianto atau bisa disebut di sini dengan Pak Anto dengan panggilan keseharian saya. Kebetulan saya di sini dipercaya oleh kelurahan untuk bisa menjadi ketua BUMDes atau yang sekarang terkenal dengan BUMKAL, BUMKAL Kelurahan Melian. Alhamdulillah dengan terbentuknya BUMKAL yang kemarin tahun 2025, persisnya di bulan Mei, yang sudah terbentuk oleh Bamuskala Kelurahan Melian, kami bertiga bisa melaksanakan amanat dari pihak kelurahan untuk bisa mengemban berkaitan dengan dana desa yang kucurannya tidak sedikit, artinya dengan minimal 20% dari kelurahan kami. Alhamdulillah dengan dana sekitar hampir kurang lebih 230 juta kemarin sempat kami aplikasikan ke dunia peternakan yang saat ini sentralnya ada di Gebang Wetan, yaitu di kandang komunal kelompok Setio Raharjo yang notabene kemarin itu sempat ada sebelum BUMDes atau BUMKAL masuk itu ada dana hibah yang berupa kandang komunal berupa kambing Jawa Randu dari hibah dana AIS. Dan perlu diketahui dengan adanya dana AIS tersebut kita kolaborasikan dana tersebut dari BUMDes atau BUMKAL kami, sejumlah tersebut kita aplikasikan dengan peternakan di kambing Jawa Randu sama peternakan ayam petelur. Pertama-tama berkaitan dengan ayam kambing tersebut sudah berjalan dari bulan September, dari September atau bahkan untuk dombanya bulan Juni sudah ada di sini. Alhamdulillah berkaitan dengan adanya kambing, terus akhirnya merangkak ke peternakan ayam petelur. Notabene dengan kaitan dengan dana tersebut kita aplikasikan dengan berupa kandangnya sudah ada di sana, kandang dari kambing Jawa Randu bersamaan dengan kandang ayam petelur. Nah, ayam petelur sendiri kebetulan dari aplikasi kami yang pertama baru sekitar 190 atau 90. Kemudian dari tahap kedua nanti setelah itu kita aplikasikan tadi berjumlah akhirnya jadi hampir 300. Seiring dengan waktu, bulan September kemarin sudah dilakukan pemeliharaan, bahkan sampai sekarang produksi telur kami sudah mendekati di angka 250 butir atau sekitar 15 kilo. Dengan pakan atau dengan biaya lain atau operasional yang sudah kami pikirkan. Terus selama ini memang kolaborasi kami dengan berkaitan dengan ayam petelur itu dengan Joglo Farm. Joglo Farm yang saat ini berkantor di Sleman. Dan bahkan bisa seperti ini memang juga arahan dari Joglo Farm. Alhamdulillah untuk kaitan telur sampai sejauh ini keterkaitan dengan adanya atau daya pasarnya ini sudah merebak dengan bisa lebih baik dibandingkan yang kemarin, karena pada dasarnya dengan kita mengaplikasikan telur omega yang saat ini di media massa sudah begitu kental dengan nilai kesehatannya, sekarang sudah masyarakat kami sudah bisa menikmati khasiat ataupun kegunaan dari telur omega dibandingkan dengan telur-telur yang biasa kemarin. Alhamdulillah dengan harga yang tidak seberapa selisihnya saat ini, kalau memang masyarakat sudah mengetahui nilai kesehatan itu betul-betul junjung tinggi, otomatis akan beralih ke dengan dunia kesehatan itu melalui telur omega. Nah, kemarin kita merebaknya ke masyarakat, sekarang akhirnya ke dunia kesehatan yang melalui dengan berkaitan dengan seperti Puskesmas atau mungkin tenaga-tenaga instansi yang lain seperti di kemarin di sekolah-sekolah
bahkan kita terobos, alhamdulillah bisa masuk dengan sendirinya dengan baik juga. Alhamdulillah bisa responnya luar biasa karena melihat dari nilai kesehatan dan dengan selisih harga yang tidak seberapa dibandingkan dengan telur biasa. Bahkan kemarin dari studi-studi tiru yang kemarin masuk ke wilayah kami atau ke kandang kami, sudah banyak tertarik untuk kaitan dengan telur omega. Nah, otomatis nanti ke prospek selanjutnya atau ke depannya juga akan lebih cerah. Insya Allah nanti di tahun ini atau tahun kedepannya dengan kapasitas dan kuantitas telur yang belum seberapa dibandingkan dengan pasar yang permintaannya semakin merebak, insya Allah nanti ada pengembangan lebih lanjut untuk ternak ayam omeganya. Karena selama ini kita berkaca ke nilai kesehatan. Sebenarnya mengapa kita telur omega? Sebenarnya untuk telur-telur biasa itu juga ada kandungan omeganya lebih yang notabene juga ada. Tapi untuk kita mengarah ke telur omega karena emang di set atau kita di set itu dalam arti diaplikasikan memang dengan nilai kesehatan yang tinggi karena secara pakan maupun secara pemeliharaan beda. Jadi secara pakan itu memang di set pakannya itu melalui komponen-komponen bahan pakan yang beda dengan telur biasa. Kemarin kita sempat ujikan lab ke UGM melalui teman-teman yang kakaknya ada di sini. Ya alhamdulillah berkaitan dengan kepercayaan masyarakat yang semakin ke sana. Bahkan kemarin itu juga banyak masyarakat yang betul-betul mengkonsumsi itu dengan nilai kesehatan lebih karena dengan keterkaitan nilai kesehatannya yang kurang bagus. Banyak yang kemarin orang-orang yang sakit gula atau mungkin dari segi penglihatan yang kurang bagus dengan ada yang mengkonsumsi telur omega itu kegunaannya atau fungsionalnya dengan organnya itu akan berbeda. Itu sudah terlaksana dengan apa yang dimasukkan dengan masyarakat yang kemarin sudah betul-betul mengakui, Pak saya telur omeganya lagi, Pak saya telur omeganya tambahin lagi. Nah, alhamdulillah dengan adanya seperti itulah jadi menambah daya minatnya masyarakat berkaitan dengan nilai-nilai kesehatan. Distribusi saat ini kemarin kami agak kewalahan ya karena memang belum tahu masyarakat itu berkaitan dengan nilai kesehatan karena hasil saya kemarin ikut pameran yang sebelumnya itu saya pernah dapat titipan dari teman kami yang di Joglo Farm berkaitan dengan pameran itu suruh menjualkan. Nah, dari pameran itu peminatnya akhirnya ke telur biasa. Tapi setelah lambat laun kita aplikasikan, kita sosialisasikan telur omega itu kayak apa. Bahkan saya ke instansi sekolah atau bahkan ke anak-anak sekolah atau bahkan ke masyarakat yang berkaitan dengan kebutuhan nilai kesehatan. Dan bahkan saat ini masyarakat tahu betul dengan adanya mungkin di media massa, di YouTube dan sebagainya sudah buka aplikasi kayak apa telur omega itu banyak apa telur omega. Ternyata dengan nilai kesehatan yang begitu apa yang aplikasikan itu sesuai dengan harapannya, sekarang sudah mulai ketertarikan dengan telur omega. Nah bahkan kemarin dari instansi-instansi seperti kesehatan seperti Puskesmas atau mungkin dari segi instansi sekolah yang kemarin sudah saya masukin ke berbagai cara berkaitan dengan demo-demo kami, alhamdulillah bisa masuk dengan nilai tertentu. Bahkan orang yang sudah ketergantungan dengan nilai kesehatan itu sekarang dengan harga yang kemarin mulai dari 27, 28 sampai 30, sekarang jadi per kilonya 32 itu tidak masalah. Nah, karena dia betul-betul mengikuti tren kesehatan yang dia alami saat ini. Kenapa telur omega kami tidak melalui kandang semacam baterai? Karena kami dari awal memang kebutuhan telur omega kami adalah telur yang untuk kesehariannya tidak di baterai karena asumsi kami melalui semacam kayak semi umbaran. Karena nilai-nilai organik, nilai-nilai manual, nilai-nilai alamiah itu yang bisa saya cermati dengan itu. Bahkan dari segi ayamnya sendiri kalau di baterai sama diliarkan semi umbaran itu beda. Karena dari segi gerak, dari segi apapun, cara makannya, cara itu kan berbeda. Otomatis nilai-nilai kealamiahan
atau nilai organiknya itu akan berbeda. Jadi sama-sama telur omega yang di kandang baterai sama di semi umbaran itu beda, karena perbedaan itu nanti menyolok ke arah penanganan. Karena penanganan selama ini kalau secara umbaran itu memang agak riwin, karena betul-betul kita cermati betul-betul. Karena apa? Kalau umbaran itu misalnya tidak tahu yang mana yang itu bertelur, yang mana belum bertelur dan sebagainya. Tapi kalau di baterai, begitu ini tidak bertelur kita tandai. Nah, tapi kalau yang semi umbaran kan nggak bisa. Nah, begitu pula dengan sistem sanitasi, kebersihan, semacam yang saya lakukan tiap hari, itu memang luar biasa, karena nanti peran penting dalam nilai kesehatan berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan cara penanganan itu akan mempengaruhi dari hasil produksi itu sendiri. Alhamdulillah untuk saat ini, pada saat top-topnya ini sudah mencapai dari 280 ekor yang kami pelihara saat ini, dengan populasi kematian kemarin cuma sekitar hanya 5%. Oh ya, perlu diketahui, kemarin dari telur sebanyak 296, dari mulai September sampai sekarang itu angka kematiannya baru di angka 5%, yaitu di angka 15 ekor dari total populasi ayam tersebut. Nah, otomatis dengan adanya saat ini perharinya bisa mencapai 250 hingga 255 butir, otomatis persentase produksi itu kami tiap harinya mencapai 78 hingga 80%. Nah, itu untuk populasi ayam berkaitan dengan hasil produksi telur yang saat ini hampir merebak seperti itu. Wacana saya untuk kedepannya prospek yang sangat cerah, karena bagaimana juga dengan nilai kesehatan yang tinggi, dan bahkan sekarang punya tren yang namanya telur itu merupakan kebutuhan pokok. Bahkan saat ini kita punya kolaborasi dengan yang namanya MBG. Nah, yang saat ini notabene dari MBG itu sendiri memperdayakan kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan masyarakat lokal. Nah, masyarakat lokal itu apa sumber dayanya? Kalau kita punya telur, kalau kita punya sayuran, kita punya apa, silakan untuk bisa diaplikasikan ke MBG untuk bisa dialokasikan untuk menjadi menu-menu anak-anak yang saat ini lagi ngetren di sekolah. Otomatis dengan nilai saat ini populasi atau bahkan produksi telur yang hanya segitu, otomatis secara kuantitas akan kurang mencukupi. Jadi kedepannya kami berharap untuk pemerintah maupun dengan mungkin dari orang-orang luar yang mau bisa berkolaborasi dengan kami untuk bisa melanjutkan yang mana peternakan kami bisa leluasa bisa berkolaborasi dengan kami. Sebenarnya berkaitan dengan desa, itu peluang-peluang untuk bisa mendapatkan sesuatu berkaitan dengan kita untuk berproduksi lebih baik ke depannya itu banyak sekali. Tinggal kita sisi penggajiannya kayak apa. Jadi harapan saya untuk anak-anak muda yang saat ini ada yang di pedesaan, yang saat ini masih itu ada animo atau kurang tergugah, orang tergeget terhadap adanya peluang-peluang ada di desa ini, tolong bisa merapat, bisa kita gali bersama-sama demi kemajuan desa kita, karena tidak kemungkinan peluang-peluang sedemikian rupa banyak kita dapatkan di area-area pedesaan ini. Jadi SDM-nya atau sumber daya alam yang saat ini perlu kita kelola, itu betul-betul peluang yang sangat bagus untuk kedepannya bagi anak-anak dan orang lain yang ada di sana. Saya mohon nanti anak-anak terutama untuk bisa bergabung, untuk bisa berkolaborasi dengan kami, untuk bisa mengembangkan potensi-potensi yang ada di desa kami, sehingga nanti untuk menuju ke arah kesejahteraan warga itu bisa tercapai dengan baik.